Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama Madura Kicau. Sekarang saya mengubah channel saya, teman-teman, menjadi Madura Kicau ya. Kemarin saya kasih nama Rehan Kicau. Nah, sekarang menjadi Madura Kicau, teman-teman. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana jalak kebo meloloh anakannya, teman-teman ya. Karena jalak kebo yang saya lepas liarkan ini sudah beranak pinak, teman-teman. Ada 3 ekor. Nah, saya sudah lepaskan udah 3 bulan ya. 2 bulan. 2 bulan dari kemarin, dan pertama kalinya jalak kebo saya ini bertelur, teman-teman. Cuma tidak dirami ataupun telurnya dimakan ya. Dan alhamdulillah telur kedua kalinya sudah menetas, teman-teman. Nah, enaknya jalak kebo kalau sudah dilepas liarkan dan bertelur ini tidak memakan banyak biaya, teman-teman. Biaya pakan, biaya jangkrik, dan tidak usah buang kotoran, teman-teman ya. Dan untuk mandinya dia bebas, teman-teman. Makan juga bebas dia. Jadi seperti di alam liar, teman-teman ya. Nah, ini sudah 3 hari, teman-teman, menetas. Dan sekarang saya akan memvideokan bagaimana jalak kebo memberi pakan anakannya, teman-teman. Tadi malam saya beli ulat ya, ulat kandang, bukan ulat Hongkong, teman-teman. Karena ulat Hongkongnya habis. Jadi saya belinya ulat kandang, teman-teman. Jadi saya kasihan, teman-teman, kalau saya lepas tidak dikasih pakan seperti jangkrik ataupun ulat yang lainnya, itu seperti ulat Hongkong, ulat kandang, itu kasihan indukannya, teman-teman, untuk mencari pakan. Nah, saya kasih ini biar gampang untuk mengasih pakannya, teman-teman. Untuk pakan cukup disediakan di tempat itu. Nah, ada tempat pakan di sini di depan gelodongnya. Saya kasih pakan itu biar dia gampang untuk ngasihnya, teman-teman. Dan dari kemarin memang saya nggak dikasih pakan karena keterbatasan uang, teman-teman. Tadi malam saya beli ulatnya ini 8.000, teman-teman. Lumayan banyak kalau ulat kandang ini ya. Tidak memakan banyak biaya, teman-teman. Kalau jalak kebo sudah melepas telurnya ataupun sudah menetas, itu biasanya gantian. Yang satunya jaga, yang satunya cari pakan, teman-teman. Kalau yang jantan cari pakan, yang betina biasanya ada di
dekat kelodok teman-teman. Nah itu ya. Jadi gampang untuk cara ngelepasin jalak kebo ini. Caranya dengan membeli jalak yang memang sudah birahi. Ciri-ciri birahi itu biasanya sudah nyisik teman-teman. Dan yang satunya untuk jalak kebo itu, untuk jalak kebo biasanya ciri-cirinya yang jantan. Kalau yang jantan itu ada yang bilang itu berjambul teman-teman, tapi tak semuanya berjambul itu jantan ya. Dan ada yang bilang untuk hitam pekat, untuk bulunya hitam pekat yang jantan, tapi itu faktor dari cahaya teman-teman. Kalau sering diumbar, kalau sering kena cahaya sinar matahari itu biasanya pudar. Nah itu, ini jalak kebo saya yang betina dan sama yang jantan itu lebih condong yang betina hitamnya teman-teman. Kalau yang jantan itu hitamnya pudar teman-teman. Jadi tidak memungkinkan bahwa jalak kebo yang jantan itu hitamnya hitam pekat. Untuk postur tubuh, itu yang jantan itu dominan lebih besar teman-teman ketimbang yang betina untuk postur tubuh ya. Jadi untuk membedakan yang secara efektif itu membedakan jalak kebo jantan dan betina, itu jalak kebo yang jantan itu dominannya lebih gede, lebih besar ketimbang yang betina. Nah jalak kebo yang sudah berjodong itu biasanya berdampingan ataupun berdampetan dengan yang jalak kebo yang betina, sering bersama dan juga sering manggut-manggut bersama teman-teman. Jadi upayakan jalak kebo yang mau dilepas liarkan itu jalak yang sudah berjodoh teman-teman, yang sudah ketemu jodoh apa enggaknya ya, baru kita bisa melepas liarkan teman-teman. Jadi inilah tip bagaimana cara untuk melepas liarkan jalak kebo sejodoh biar supaya gampang untuk berternak dan tidak memakan biaya teman-teman ya. Cukup dari saya, Madura Kicau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.